Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Alhamdulillah, nahnu naltaqi kaman fi hadhihi al-fursah li ta'allumi al-lughati al-arabiyyah ma yata'allaq bil mansubati minal asma'i. Jadi kita akan membahas tentang isim-isim yang dinasab. Jadi yang pertama adalah ismu inna, isim inna. Jadi isim inna, sebagaimana kita ketahui bahwasanya innah itu fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasab isim inna dan marofa khabar inna. Jadi inna itu fungsinya menasab isim, marofa, khobar. Nah, yang dinasab di sini adalah isimnya inna. Contoh, innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Kita harus tahu yang mana isimnya inna, yang mana khobarnya inna. Isimnya inna adalah Allah, sedangkan khobarnya inna adalah ghafurun. Isimnya inna dinasab, innallaha dengan fathah karena isim mufrad. Khobarnya inna dirofa dengan dhamma karena isim mufrad. Bagaimana caranya mengetahui bahwa ini isimnya inna, ini khobarnya inna? Sebenarnya andaikan tidak ada inna, maka di sini adalah mubtada Allahu ghafurun, mubtada khobar. Mubtada khobar. Jadi yang awalnya mubtada ketika ada inna berubah nama menjadi isim inna. Kemudian khobar inna. Jadi isimnya inna itu adalah isim yang terletak setelah inna kalau dia zahir. Nah, sedangkan khobarnya adalah yang menjelaskan isimnya inna, yang menjelaskan isimnya inna atau yang melengkapi makna daripada isimnya inna itu adalah khobar. Sesungguhnya Allah. Kenapa dengan Allah? Ghafurun, maha pengampun. Nah, itu jadi maha pengampun inilah sebagai khobar karena melengkapi Allah, menjelaskan Allah, melengkapi makna Allah. Baik, nastamir, kita lanjut. Isim yang dinasab yang kedua adalah khobru kana. Khobru kana. Apa itu khobar kana? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kana fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Marofa isim, menasab khobar. Marofa isimnya dan menasab khobarnya. Kana membutuhkan isim, membutuhkan khobar. Jadi jika ada kana atau inna, maka yang dia butuhkan adalah isim dan khobar. Nah, kita lihat contohnya, kana at-ta'amu ladzidan. Kana at-ta'amu, ya, at-ta'amu ini adalah isimnya kana. Ladzidan adalah khobarnya kana. Khobarnya kana dinasab, maka lazizan dinasab dengan fathah karena isim mufrad. Nah, sama halnya dengan inna tadi, bahwasanya andai kata tidak ada kana di sini, maka ini adalah at-ta'amu sebagai mubtada, lazizun sebagai khobar. Cuma karena ada kana sebagai amil, maka ini menjadi isim kana dirofa dan ini menjadi dinasab, yaitu khobar kana. Oke, lanjut, istamir. Yang ketiga adalah al-maf'ulu bi. Ya, maf'ulun bi. Ya. Maf'ulu bi itu adalah objek. Ya. Penderita. Contoh, fahimtu ad-darsa. Saya telah memahami ad-darsa, pelajaran.
Apa yang saya telah pahami? Ad-darsa. Jadi ad-darsa ini adalah objek yang dipahami. Apa yang dipahami? Pelajaran. Ya, jadi pelajaran ini adalah sebagai maf'ul bih. Contoh lain mungkin saya membaca buku. Aqra'ul kitabah. Al-kitabah ini adalah objek karena yang dibaca adalah buku. Maka buku itulah sebagai maf'ul bih. Lanjut. Yang keempat adalah maf'ul fi. Al-maf'ulu fi. Jadi al-maf'ulu fi ini biasa juga kita sebut dengan zorof, keterangan. Ya, apakah itu zorful makan, keterangan tempat, atau zorful zaman, atau keterangan waktu. Contoh, safara abi lailan. Bapakku bersafar atau bepergian lailan pada malam hari. Malam ini adalah lailan ini adalah maf'ul fi. Al-maf'ulu fi maf'ulun fi. Kenapa? Karena lailan ini menunjukkan lailan waktu, menunjukkan keterangan waktu, yaitu malam. Makanya lailan di sini disebut dengan maf'ul fi. Contoh lagi, jalasal mudarrisu 'indal mudiri. Ya. Guru itu duduk di sisi al-mudiri, direktur. Nah, jadi inda di sini adalah menunjukkan zorful makan, keterangan tempat. Maka dia namanya di sini maf'ul fi. Jadi semua yang menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu, maka dia adalah al-maf'ulu fi. Mansubun, dinasab. Ya, contoh lagi, tahta, di bawah, amama, di depan. Ya, sobahan, pagi, naharon, siang, lailan, malam. Itu semua adalah keterangan zorof, zorful makan atau zorful zaman, yang biasa disebut dengan maf'ul fi. Lanjut. Yang kelima adalah al-maf'ulu li ajlih. Al-maf'ulu li ajlih ini adalah objek di mana objek itu menunjukkan sebab. Menunjukkan sebab. Contoh, ma kharajtu, saya tidak keluar, minal baiti, dari rumah, khaufan, karena takut. Ini jadi minal hurri di sini adalah dari pergaulan bebas. Khaufan di sini adalah al-maf'ul fi. Khaufan di sini adalah al-maf'ul li ajli. Mengapa? Karena khaufan di sini adalah menandakan arti karena takut. Nah, jadi kalau ada sebab sesuatu, kita melakukan sesuatu karena sebab, maka sebab itulah yang menjadi maf'ul fi. Ya. Nah, seperti itu. Contoh lagi, darastu, saya belajar, fil baiti, di rumah. Karena apa misalnya? Khaufan, karena takut, min corona, min virus corona, dari virus corona. Nah, sebetulnya darastu fil baiti khaufan min virus corona. Nah, jadi saya belajar di rumah karena takut dari virus corona misalnya. Nah, jadi kalau ada sebab kita melakukan sesuatu, maka sebab itulah yang menjadi maf'ul li ajli. Lanjut, al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah objek yang dimana objek itu ditandai dengan adanya huruf waw. Huruf waw ma'iyah namanya. Ya. Nah, contoh, safartu, saya bepergian, wa bilalan, bersama Bilal. Nah, jadi waw di sini namanya adalah waw ma'iyah. Bilalan sebagai maf'ul ma'ah. Jadi biasanya
Al-maf'ul ma'ah itu ditandai dengan adanya huruf wawu sebelum maf'ul ma'ah. Namanya wawu ma'iyah. Selanjutnya nomor 7 bagi al-maf'ul mutlak. Ya. Al-maf'ul mutlak di sini, al-maf'ulul mutlak di sini adalah di mana maf'ul mutlak itu adalah isim masdar berasal dari kata kerjanya. Nah, contoh yaqra'u hamidun qira'atan jayyidatan. Hamid membaca dengan bacaan yang baik. Nah, perhatikan qira'atan di sini sebagai maf'ul mutlak. Qira'atan adalah masdar dari yaqra'u. Karena ini menguatkan yaqra'u, maka qira'atan di sini sebagai sebagai al-maf'ulul mutlak. Contoh lagi misalnya kataba hamidun. Jadi kataba hamidun kitabatan jayyidatan. Jadi kataba itu isim masdarnya adalah kitabatan. Kataba hamidun kitabatan. Kita ambil kata kitabatan karena isim masdarnya kataba adalah kitabah. Kitabatan jayyidatan. Maka kitabatan ini adalah maf'ul mutlak. Seperti itu ya. Jadi maf'ul mutlak itu adalah isim masdar yang berasal dari fi'il sebelumnya ya. Oke, contoh lagi kallamallahu Musa taklima. Taklima di situ adalah isim masdar dan dia berasal dari kata kallama. Maka taklima di sini adalah isim masdar, adalah maf'ulun mutlak. Seperti ya. Baik, nastamir. Ada namanya al-halu. Al-halu di sini berarti menunjukkan keadaan. Biasanya ditandai juga dengan isim fa'il atau isim maf'ul. Ditandai dengan wazan isim fa'il atau isim maf'ul biasanya. Contoh, jaddi yusolli qa'idan. Nenek saya sedang sholat qa'idan dalam keadaan duduk. Jadi qa'idan di sini adalah maf'ul, adalah hal. Qa'idan adalah hal dan dia dinasab. Perhatikan bentuknya. Qa'idan di sini adalah nakirah. Jadi biasanya hal itu nakirah, biasanya ya. Hal itu nakirah. Dan biasanya bentuknya adalah bentuk isim fa'il atau isim maf'ul. Qa'idan di sini bentuknya adalah isim fa'il dari kata qa'ada. Qa'ada, qa'idun isim fa'il ya, dan dia dinasab nakirah karena isim mufrad, karena hanya satu yang duduk, hanya nenekku, maka qa'idan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada namanya tamyiz. Yang ke-9 ada namanya tamyiz. Tamyiz itu berarti melengkapi sesuatu yang samar-samar. Melengkapi sesuatu yang samar-samar, yang mubham. Contoh, jadi contoh, ana saya akbaru minka. Saya lebih besar daripada kamu. Apanya yang lebih besar? Sinnan, umurnya. Berarti di sini saya lebih tua daripada kamu. Minka, umur. Jadi sinnan, umur. Jadi sinnan di sini, adalah tamyiz. Karena melengkapi sesuatu yang samar-samar dan dia dinasabnya. Jadi ana akbaru minka, saya lebih tua daripada kamu. Sinnan, umurnya ternyata ya, umur. Oke. Jadi sinnan di situ adalah tamyiz. Dan yang ke-10 adalah mustasna. Hadarat tullabu kulluhum illa hamidan. Mustasna berarti yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan, tapi ditandai dengan adanya huruf istisna. Hadarat tullabu, siswa itu telah hadir, kulluhum, semuanya, setiap dari siswa itu, illa hamidan,
kecuali hamid. Ada kata illa di sini. Ini namanya huruf istisna, huruf pengecualian yang berarti kecuali atau selain. Hamidan ini adalah mustasna karena dia yang dikecualikan. Jadi setelah illa biasanya itu adalah mustasna, di mana mustasna itu dinasab, ya. Illa hamidan, hamidan mustasna, illa harful istisna. Biasa ditandai dengan adanya huruf istisna di depan sebelum mustasna. Dan selanjutnya adalah munada. Apa itu munada? Yang dipanggil. Ya Abdallah. Abda ini dinasab karena ia yang dipanggil. Ini namanya munada. Wahai Abdallah, wahai Abdullah. Jadi ya di sini, jadi biasanya munada itu ditandai dengan adanya huruf panggilan di depan, yaitu ya. Kemudian abda adalah munada yang dipanggil. Ya Abdallah. Hakada minni, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.